Duit para korban investasi ilegal, bisakah kembali? Begitu banyak investasi bodong yang terjadi di negara ini. Dari kerugian miliaran hingga triliunan menimpa para investor. Lantas, bagaimana sebenarnya nasib uang para korban investasi ilegal tersebut? Jika merujuk pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, uang dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Nah, dalam belai tersebut tertuang bahwa, dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dan menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, korban investasi ilegal bisa membentuk paguyuban dan bersama-sama menggugat secara perdata. Dengan begitu, kemungkinan pengadilan perdata akan memutuskan untuk mengembalikan aset tersebut kepada para korban yang bersama-sama mengajukan gugatan. Sebab jika secara pidana, kepolisian hanya menyita aset milik pelaku sebagai barang bukti, gugatan bisa dilakukan bersama-sama seluruh anggota supaya putusan pengadilannya memutuskan mengembalikan aset pada semua anggota. Di sisi lain, para korban juga harus mengantongi bukti yang cukup kuat bahwa mereka menginvestasikan uangnya. Gugatan juga bisa dilayangkan oleh tim kuasa hukum yang mewakili kelompok korban. Dalam hal ini ada hal yang harus diperhatikan. Dari sekian banyak kasus investasi bodong, apabila yang dilakukan pelaku tersebut termasuk kategori perjudian online, maka para korban yang kalah tak bisa menuntut uang kembali melalui penegakan hukum pidana. Tetapi jika kepolisian dapat membuktikan bahwa kasus tersebut murni penipuan investasi, maka korban bisa mengajukan gugatan secara perdata. Dan kerugian berpotensi untuk bisa kembali. Admin sendiri berharap supaya uang bisa dikembalikan kepada para korban, selaku investor.